Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Gus Dur itu orang yang paling ditunduki ibu. Maka ketika dia menyuruh saya jadi ketua PKB, saya hanya jawab sedikit aja, tidak boleh ibu saya. Langsung ya sudah kalau gitu. Gus Dur ini saya kira satu-satunya presiden sing sobo kuburan. Ketika ditanya jawabannya begitu, sampai kok sering ke kuburan? Saya senang di kuburan ini, orangnya baik-baik, tidak ada yang saling fitnah, tidak ada yang ghibah, ngerasani sana ngerasani sini, dan lebih jauh daripada itu dia mengingatkan ke akhirat, ngepel kapal keruk. Gus Dur pernah ngepel kapal keruk. Jadi kalau sore oli tok di sini, kamu tidak bayangkan itu. Nderekno Gus Dur capek, jualan terus. Jalannya tidak jalan secara fisik saja, tapi jalan secara rohania. Baca buku tidak karu-karuan yang dibaca itu. Kalau saya cerita tentang bintang film ini, dia sudah tahu. Saya cerita tentang pemain bola ini, dia sudah tahu. Saya cerita tentang ulama ini, dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau itu banyak berjalan, banyak. Saya capek, nderekno Gus Dur capek, jualan terus. Jalannya tidak jalan secara fisik saja, tapi jalan secara rohania. Baca buku tidak karu-karuan yang dibaca itu. Kalau saya cerita tentang bintang film ini, dia sudah tahu. Saya cerita tentang pemain bola ini, dia sudah tahu. Saya cerita tentang ulama ini, dia tahu. Ini ngertinan ini. Ternyata karena dia jalan terlalu banyak. Sampai bisa nita ini orang yang banyak jalan dan tidak itu kelihatan. Kata anak-anak no itu kurang piknik gitu bang. Istilahnya itu. Gus Dur ini piknik kemana-mana. Pesantren mana yang tidak pernah dijajah beliau? Mulai dari tambak beras sendiri, Denanyar, Tebuireng, Sarang, Krapyak, Tegalrejo, Al-Azharin. Makanya ketika di Al-Azhar, Gus Dur sudah capek. Orang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak lulus di Al-Azhar, itu salah. Salah. Tanyakan Kiai Sanusi. Salah. Dia memang tidak kuliah. Gimana? Clear. Jadi itu ceritanya. Ceritanya Gus Dur itu tanya saya. Gus Dur itu saya nggak tahu kenapa dia menyintai saya. Saya nggak tahu juga. Apa memang saya ini memang orangnya simpatik apa nggak tahu. Sejak saya datang ini kan saya datang setelah Om Sanusi sama Gus Dur. Saya datang belakangan. Saya melarat belum dapat beasiswa yang nyeplok nondok ya Gus Dur. Dia itu lihat saya terus seneng gitu aja. Jadi dia selama ini nggak kuliah. Begitu saya datang, terus tanya sama saya, sampean kuliah di mana? Saya ini yang baru dibuka ini, namanya Al-Qismul Ali Dirasatil Islamiyah wal Arabiyah. Nah dia tidak tanya, tidak apa. Kenapa kamu milih itu? Enggak. Ya udah aku ikut, gitu. Ini kok ikut ini? Begitu masuk, lihat mata pelajarannya. Loh ini kan pelajaran kita di pesantren-pesantren ini.
Loh memang saya milih yang saya tahu, kok saya bilang gitu. Saya enggak pernah sekolah selamanya. Saya itu kan enggak pernah sekolah, Gus. Saya tahunya pesantren. Jadi saya cari fakultas mana yang kira-kira enggak ada pelajaran yang sekolahan, yang pesantrenan semua. Bangsane tafsir, tauhid, bangsane gitu itu. Ya kata Gus Dur, nah ini kan entek-entek umur itu. Ya terus lalu enggak kuliah, ya enggak kuliah. Terus langsung kirim surat lamaran di Baghdad, diterima di sana. Dan dia lulus lebih dulu dari saya. Jadi keliling. Kalau Indonesia bagian kecil. Jadi ketika dia selesai di Irak, dia nyurati saya. Saya sudah selesai, alhamdulillah. Sampai nanti kalau sudah selesai cari utangan. Kamu cari utangan nyusul saya. Saya sekarang sudah di Belanda. Saya dapat pekerjaan yang gajinya besar sekali. Ngepel kapal keruk. Gus Dur pernah ngepel kapal keruk. Jadi kalau sore oli tok di sini. Kamu enggak bayangkan itu. Oh, Bu Nuri aja enggak bayangkan. Sampai juga sudah saya carikan pekerjaan yang sesuai dengan sampean di bagian reklame. Untuk gambar-gambar reklame itu kan. Nah, dia tahu saya bisa gambar. Nanti kira-kira sekian bulan gaji kita sudah bisa untuk membeli mobil second. Kita nanti berangkat pulang lewat darat. Kawan-kawan yang akan kita lalui sudah saya kirimi surat semua. Rinci. Nanti dalam perjalanan kita bisa bicara tentang Indonesia. Jadi sudah lama, jangan tema baru sekarang. Sayangnya itu tidak terjadi karena dalam waktu yang bersamaan ibu saya datang. Saya harus mengantarkan ibu saya ke Mekah itu. Justru begitu saya tahu ini ibu saya kok begini, ya ibu saja. Kalau tadi Pak Kiai Sanusi Baco cerita tentang ibu, bagaimana mulianya ibu. Gus Dur itu orang yang paling ditunduki ibu. Maka ketika dia menyuruh saya jadi ketua PKB, saya hanya jawab sedikit aja, tidak boleh ibu saya. Langsung ya sudah kalau gitu. Kembali kepada ceritanya Gus Dur tadi ya. Jadi Gus Dur sampai karena banyak berjalan, beliau sudah sampai kepada ukhuwah insaniyah. Kemudian mungkin ukhuwah Nahdiyah saja masih tertatih-tatih. Ukhuwah Islamiyah saja masih tidak terbayangkan gimana. Apalagi sekarang ini kalau orang Islam kayak di sini gitu enak ya. Wah, guyang-guyu. Wong khol kok guyang-guyu itu enggak. Enak beragama cara Gus Dur enak era karuan enggak pertentangan itu gelis tua pertentangan gelis tua kami yang enam rasa pertentangan Gusti Allah wis ngerti dapurmu sapa itu. Gus Dur sudah sampai insan manusia, jadi beliau itu sudah manusia yang dipikirkan, tidak orang Islam tok, jangan. Jadi apalagi kok hanya politisi tok, hanya seniman tok, hanya enggak. Ini sudah manusia. Ini kuncinya. Karena Gus Dur sudah manusia, maka yang dipikirkan juga yang manusia. Jadi bisa memaklumi semua Gus Dur. Karena manusia itu memang diciptakan Tuhan macam-macam. Kan ada orang yang tidak tahu, disangkanya Gusti Allah itu menciptakan manusia itu hanya segini, menciptakan swarga itu hanya untuk orang segini. Dia pikir swarga itu sak Jakarta tok gitu. Swarga kok sak Jakarta tok, dia dipikir swarga itu arduhas samawati wal ard. Bumi itu
hanya sepersekian butir debu kalau di alam semesta ini. Anda buka YouTube pakai kunci bumi, klik, lihat itu kecilnya bumi. Bumi, matahari sekian, sinar ada lagi guru, ini tidak kelihatan. Apalagi kok Jakarta, apalagi kok TPS. La ilaha illallah. Pilkada kok mikire koyo donya salam. Sampai rada luas, meskipun Anda belum piknik jauh, tapi niru Gus Dur. Wawasannya diluaskanlah, jelaskan. Jangan. Ini sekarang ini kita mengholi Gus Dur. Mengholi Gus Dur itu sama dengan memikul jenazah ke kuburan. Ada orang memikul jenazah ke kuburan cengengesan, itu kualik udele. Kalau orang memikul apa namanya pendosa itu bahasa Indonesianya? Keranda. Kalau orang memikul keranda tentu mikir, saya sekarang mikul keranda, saya nanti dipikul apa berangkang sendiri. Wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Wa idza wulita umura qaumin sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulu. Kalau suatu saat engkau memikul keranda ke kuburan, ingatlah suatu saat kau akan dipikul juga, karena kamu tidak bisa berangkang sendiri. Kalau suatu saat engkau diserai sesuatu jabatan, ingatlah suatu saat kamu pasti lengser. Jihadu kok kaya apa? Apa kurang jago Pak Gadot ini? Lengser. Apa kurang jaduk Bung Karno? Lengser. Apa kurang jaduk Pak Harto? Lengser. Kalau orang hidup, ingat nanti dipikul atau tidak, dia akan baik. Jadi kita ngekholi ini juga harus mikir. Sekarang kita ngekholi Gus Dur, kita nanti dikholi apa hanya seperti ayam kepelindis kol gitu saja. Orang geger sebentar sudah. Ingat mati ini penting. Ada orang sombong, angkuh, petentang-petenteng karena dia lupa kalau akan mati. Di tempat saya ada yang diajak takziah nggak mau. Kang Parno takziah yuk ke tempatnya Parno. Rasudi. Loh kok Rasudi gimana takziah? Oh, nalika urip utangi duit 20.000 wae ora aweh malah ngidoni kok. Ben kono direbung semut ra ora. Karena pada waktu hidup kalau orang pejabat ingat akan lengser, baik, pasti baik. Yang tidak baik itu karena dikiranya dia jadi pejabat seumur hidup. Wong Bung Karno yang sudah ditetapkan MPR saja presiden seumur hidup, akhirnya belum, masih hidup sudah lengser kok. Di tempat saya ada bupati yang ikut-ikutan, begitu Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup, bupati di Rembang diangkat sebagai bupati seumur hidup. Ternyata Bung Karno nggak jadi, dia pun nggak jadi. Terus jadi mantan. Dulu masih menjabat, wah kenal nggak kenal, kemana jeng dia, wah manggilnya kanjeng, kanjeng, mana kanjeng, nggak kenal barang. Wah. Setelah lengser, jangankan orang biasa, anak buahnya aja nggak nyapa, karena dulu sering
tempelan ini. Akhirnya terus jalan-jalan itu kasihan lah itu. Pakai jasnya kegedean karena dulu gemuk. Tak ajak ngomong soal nostalgia zaman dia kuasa itu, wah senengnya bukan main. Jadi kita harus ingat. Nah ini saya belum tahu, barangkali ada yang tahu sampai. Ada orang tokoh, bukan hanya tokoh nasional tapi tokoh internasional, pernah jadi presiden, kiai segala macam, tapi sering ziarah kubur. Pernah ada yang kok menengai. Gus Dur ini saya kira satu-satunya presiden sing sobo kuburan. Presiden itu pejabat paling dhuwur itu. Malah dinyai karo ngomong dene sarkup sarjana kuburan. Ketika ada yang tanya sama Gus Dur, kenapa kok sampean sering ke kuburan? Jawabnya persis seperti Syekh Bahlul. Sampean kenal Syekh Bahlul? Sekarang dibuat mainan Bahlul, padahal itu min ukola ilmajanin. Syekh Bahlul itu Abu Wahb bin Al-Bahlul bin Amr As-Sayrafi Al-Kufi. Dia hidup pada zamannya Harunur Rasyid. Entah Gus Dur pernah baca itu atau kebetulan sama. Ketika ditanya jawabannya itu, sampai kok sering ke kuburan? Saya senang di kuburan ini. Orangnya baik-baik, tidak ada yang saling fitnah, tidak ada yang ghibah, ngerasani sana ngerasani sini. Dan lebih jauh daripada itu, dia mengingatkan ke akhirat. Jadi kalau Gus Dur kan masih hati-hati, jadi pejabat masih hati-hati, itu karena sering ke kuburan. Nah sekarang ini ke kuburan musyrik kan? Ayah. Sekarang ini repot. Hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada sesuatu yang mulia itu mau dihilangkan. Muludan, sarana untuk mengingat pemimpin agung kita yang akhlaknya tadi sudah sebagian dikemukakan Kiai Sanusi Bajo, dibid'ahkan. Haul yang mengingatkan tokoh-tokoh yang berjasa kepada masyarakat dan mengingatkan kematian. Sekarang bahkan mengucapkan selamat ibu saja diharamno. La ilaha illallah. Iki wong isine haram tok. Saya khawatir nanti di swarga itu yang ardua samawati wal ard isinya cuma mereka tok. Kasihan mereka, kesepiannya. Glundang gandung itu karo kancane. Wong dikandani iki eling mati kok malah keplok-keplok gitu. Jadi jadilah Anda manusia yang kalau bisa sekomplit Gus Dur itu, maka sampean akan bisa menjalin yang namanya ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Anda tidak akan melihat manusia ini. Kalau sekarang ini manusia masih melihat sangat sempit sekali. Golkar PDI apa PKB? Kalau orang PKB lihat Golkar, enggak. Yang aneh NU ini. NU kalau ke Golkar pakai kacamata Golkar, kacamata NU ini ditinggal. Kalau ke PDI, kacamata NU dicopot, yang dipakai kacamata PDI. Jadi kalau lihat sama-sama NU-nya nggak kelihatan. Pakai kacamata manusia. Pakailah kacamata manusia seperti Gus Dur. Nanti semua akan lihat wajahnya. Oh ini balaku dewe, tunggal mbah.
tunggal lembah. Siapa? Minimal Mbah Adam. Kalau tidak Mbah Nuh, Adam kedua itu. Kalau kita pakai kacamata manusia, tapi kalau kacamatanya kacamata Islam, saya lihat orang itu kayak Romo Muji, iki wong ta ora itu. Apalagi sampai kacamatanya kacamata partai politik. La ilaha illallah, nyawang wong gak menungso itu. Paham sampean kok guyu? Amin. Jadi berusahalah bagaimana apa yang menjadi manusia. Ingat-ingat bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu dari Adam, Adam dari tanah.